Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alam di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Sang Gadis Penari Desa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ayu menatap punggung Mas Arif yang kian menjauh lalu terduduk di sudut teras seiring dengan air mata yang merembes keluar. Ia tahu betul kalau Mas Arif berusaha kabur, tidak tahan melihat wajahnya dan bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Ini juga yang membuat Ayu begitu marah. Meski belum terbukti, tapi Ayu sangat yakin kalau Putri adalah dalang di balik semuanya. 2 hari telah berlalu, dan selama 2 hari itu, sikap Mas Arif tetap hangat seperti biasa. Setidaknya, dia chat dan sambungan telepon masih sama perhatiannya. Mendapat perlakuan yang hangat dari kekasihnya, membuat Ayu seolah lupa atas masalah yang tengah melanda. Dengan percaya diri, ia kembali datang ke sanggar. Pikirnya, semua hal telah kembali seperti semula. Namun siapa sangka kalau ternyata masalahnya belum terselesaikan. Kejadian serupa kembali terulang. Sikap tidak ramah dari para rekan-rekan kerjanya pun kembali ia rasakan. Lagi-lagi, ia merasa sangat malu juga dan putus asa. Untuk yang kesekian kalinya juga, Handoko membelanya. Kali ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ayu melangkah pergi dari sana. Di jalan, ia berpapasan dengan kekasihnya. Dengan cepat Ayu mengikutinya lalu memanggilnya. Mas Arif pun berhenti seraya menoleh ke arah Ayu. Mas Arif, mau kemana? Mas Arif sedikit tersentak. Wajah Ayu masih terlihat buruk, bahkan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Bau badannya pun juga sangat menyengat. Mas Arif benar-benar tidak tahan. Ayu, boleh ikut gak mas? Mas Arif mau kemana? Ini ada urusan penting yang harus aku lakukan. Perintah bapak sih, gak bisa ditunda. Ayu katanya mau latihan di sanggar. Iya, nggak jadi mas, ini mau pulang. Oh, ya sudah, hati-hati ya. Aku lanjut jalan ya, disuruh bapak. Wajah Ayu berubah murung, namun ia paksakan untuk tersenyum. Mas Arif melajukan motornya dengan cepat. Rasanya, udara segar telah menjadi busuk semua ketika ia berada di dekat kekasihnya. Mas Arif benar-benar tak habis pikir tentang perubahan drastis dari kekasihnya. Jika dipikir-pikir memang ganjil, namun Mas Arif enggan berpikir lebih jauh lagi. Terlebih ia sama sekali tidak ingin terlibat. Seperti yang pernah Ayu katakan, ia menduga kalau apa yang menimpanya adalah hasil dari perbuatan Putri. Mas Arif tahu betul kalau ia juga pernah dekat dengan gadis itu. Jika Ayu dan Putri benar-benar berseteru dan saling mencelakai begitu, tentu Mas Arif tidak mau ikut campur. Pikirnya, jika hari ini dia masih bisa selamat, tidak ada jaminan untuk kemudian hari. Mas Arif begitu gelisah. Berulang kali ia memutar ponselnya, meletakkannya di meja lalu mengambilnya lagi. Otaknya dipenuhi dengan banyak hal seputar perubahan Ayu. Jika benar, perubahan Ayu berkaitan dengan kebencian Putri kepadanya, maka Mas Arif pun tidak akan baik-baik saja. Terlebih, kedua gadis itu juga bersaing dalam pekerjaannya. Tentu saja tumbuh dendam yang teramat mendalam. Belum lagi pertengkaran terakhir mereka yang menyebabkan Putri dipecat. Tidak bisa. Aku harus mengambil sikap tegas. Aku tidak bisa menyeret diriku sendiri dalam kekacauan ini. Jika benar hal ini dikarenakan dendam, maka aku harus menghindar secepat yang ku bisa. Putri pasti menyimpan dendam juga terhadapku. Bisa dibilang, aku mempermainkan perasaannya. Telah begitu lama dekat, tapi memilih Ayu untuk menjadi kekasih. Terbayang sudah betapa marahnya dia. Satu-satunya cara adalah dengan memutuskan hubunganku dengan Ayu. Menjauh dari lingkaran para penari sehingga terputuslah ikatanku. Yang tersisalah
hanyalah dendam di antara Putri dan Ayu. Aku bebas memilih gadis yang lain. Mas Arif tersenyum sinis. Sebuah pesan panjang masuk ke ponsel Ayu. Yang lekas membuat gadis itu membulat seraya menitikkan air mata. Kata-kata panjang itu hanya untuk memutuskan hubungan keduanya. Berulang kali Ayu coba menghubungi, namun Mas Arif mengabaikannya. Bahkan sengaja memblokir nomornya. Kesedihan pun berubah menjadi amarah. Sialan kamu, Mas. Apa yang menimpaku ini masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kamu langsung mencamkanku karena rupa. Lihat saja, kamu pasti akan menyesalinya. Di saat yang bersamaan, Handoko telepon dan lekas panik ketika mendengar sahabatnya menangis. Kamu, kenapa yuk? Ada apa? Aku muak, Han. Aku muak. Oke. Aku kesana ya. Iya, cepat. Iya ya. Handoko lekas menutup sambungan teleponnya lalu segera meluncur ke rumah sahabatnya. Selalu kamu dan hanya kamu yang setia di sampingku, Han. Ucap Ayu di sela-sela deru tangisnya. Kamu nangis kencang begini apa tidak takut didengar ibu? Ayu menggeleng. Ibu lagi pergi. Oke. Ceritakan pelan-pelan. Ada apa sebenarnya? Apa ini masih tentang rekan-rekan kita di Sanggar? Kamu masih sedih atas perlakuan mereka? Ayu kembali menggelengkan kepala. Lalu, kenapa? Tanya Handoko dengan nada lebih pelan. Ayu lantas mengulurkan ponselnya agar Handoko bisa membaca sendiri pesan yang Mas Arif kirimkan. Sialan, laki-laki gak tahu diri. Pekik Handoko penuh amarah. Handoko mendengus. Cinta apanya? Dia sama sekali tidak tulus denganmu, yuk. Apa kamu sudah sadar? Apa kamu masih mengharapkannya? Sekali lagi, Ayu menggelengkan kepalanya. Hanya karena hal ini, dia meninggalkanmu. Busuk. Aku yakin dalam waktu dekat dia pasti akan menggandeng perempuan lain. Hanya karena bapaknya lurah, dia menjadi seenaknya mempermainkan hati. Mana? Katanya mau menikahimu. Menikah itu seumur hidup. Tapi ini hanya karena masalah sepele begini, dia sudah mencamkanmu. Beruntung, kamu tidak sampai menikah dengannya. Tangis Ayu kian terisak. Handoko menghela napas panjang, lalu menenangkan sahabatnya. Sudah ya, jangan mengharapkan dia lagi. Sekarang, hatimu masih sakit. Menangislah sepuas-puasnya hingga hatimu merasa lega. Aku akan tetap di sini menemani. Seperti yang telah Handoko duga, tidak sampai 3 hari, Mas Arif telah membonceng perempuan lain. Perempuan yang digadang-gadang akan ia jadikan kekasih. Handoko yang melihat hal itu sungguh marah. Ia marah sekaligus khawatir. Entah apa yang akan terjadi jika Ayu melihat ini. Handoko berusaha diam, menutup akses agar Ayu tidak mendengar apa-apa. Namun sayang, berita meluas dengan cepat. Betapapun Handoko berusaha, Ayu tetap mendengarnya. Hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Luka Ayu yang belum sembuh kini tumpuk dengan luka yang baru. Rasanya ia telah berada di titik terendahnya. Patah hati memanglah sakit yang tiada obatnya. Hanya waktu dan diri sendiri yang bisa mengobati. Di tengah rasa sakit dan keputusasaannya, sosok perempuan berkebaya merah muncul di hadapannya. Ayu terkejut. Meski ia sudah tahu kalau sosok itu terus mengikutinya, namun ia tetap saja terkejut. Terlebih, dia sengaja menunjukkan diri dan mengajak Ayu berkomunikasi di mana sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Apa yang sedang menimpamu memanglah hasil dari perbuatan sainganmu, ucap sosok itu. Siapa? Jangan-jangan benar Putri pelakunya. Benar. Sialan. Benar dugaanku. Wanita jalang. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus menuruti satu persyaratanku. Apa itu? Apakah sulit syarat yang harus aku penuhi?
Tidak. Syaratnya sangatlah mudah. Ayo, menyetujui syarat yang diminta sosok tersebut tanpa menawar sedikit pun. Sebagai media penyembuhanmu, siapkan dulu bunga mawar, melati, kenanga, dan sekuntum bunga kantil. Jangan lupa, siapkan juga 3 tetes darah ayam. Bawa ke sini semuanya, dan kita mulai ritualnya. Baik, akan aku siapkan, jawab Ayu dengan antusias. Setelah semua siap, diminta untuk bermeditasi sebelum kemudian mandi menggunakan sesajen yang sebelumnya ia siapkan. Usai mandi, semua kembali seperti sedia kala. Sengaja ia meminta Handoko untuk datang ke rumah, sekedar membuktikan apakah bau busuk dalam tubuhnya telah menghilang. Alhamdulillah yuk, sudah tidak bau, ujar Handoko dengan senangnya. Ayu jauh lebih senang. Sosok sundel bolong perempuan berkebaya merah sungguh berhasil menghilangkan bau dari tubuhnya. Jangan lupakan perjanjian kita, ucap sosok itu tanpa menggerakkan bibirnya. Seolah dapat mendengar dengan jelas, Ayu pun mengiyakan. Saatnya untuk kembali bersinar, gumam Ayu kemudian. Iya Ayu, kamu benar. Selamat ya. Ayu tersenyum. Kebahagiaan yang Handoko tunjukkan benar-benar tulus. Dia merasa sangat senang karena masalah yang dialami sahabatnya telah terselesaikan. Masa depan cemerlang telah menanti di depan mata. Kedatangan Ayu ke sanggar pada keesokan harinya memancing semua perhatian. Namun kali ini berbeda karena sudah tidak ada lagi bau busuk yang muncul dari tubuhnya. Pak Slamet tersenyum, lalu memulai agenda latihan mereka. Handoko pun turut mengulas senyum merasa bahagia. Ayu dapat berkumpul kembali dengan semua rekan-rekan sanggarnya. Aku akan mentraktirmu, Han, ucap Ayu usai latihan. Beneran? Ada acara apa ini? Kok tiba-tiba nraktir aku? Ayu tersenyum. Karena cuma kamu yang selalu setia berdiri di sampingku setiap aku terpuruk. Duh, jadi tersanjung aku. Keduanya tertawa cekikikan, lalu bergegas berangkat menuju rumah makan favorit keduanya. Di sela-sela agenda makan siang mereka, tanpa sengaja Handoko dan Ayu bertemu dengan Mas Arif. Mas Arif cukup terkejut karena wajah Ayu sudah cantik seperti sedia kala, bahkan terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Dengan percaya diri, Mas Arif menyapa dengan maksud hati hendak memperbaiki hubungan keduanya. Sayangnya, Ayu sudah terlampau sakit hati. Ayu bersikap begitu cuek seolah Mas Arif tidak pernah ada di sana. Udah selesai belum, Han? Kalau udah, kita balik yuk. Udah kok, udah. Ya sudah, ayo. Iya ya, ayo. Handoko dan Ayu pergi ke kasir untuk membayar makanan mereka, lalu segera bergegas pergi dari sana. Bagus yuk. Jangan sampai kamu terbuai lagi dengan pesona playboy kampung seperti itu, ucap Handoko ketika keduanya berhenti lagi di penjual es campur. Pastinya, Han, aku gak akan mengulangi kebodohanku untuk yang kedua kalinya. Handoko mengulas senyum segaris, lalu menyuapkan sesendok es campur ke dalam mulutnya. Di rumah, sosok berkebaya merah menagih janji yang telah Ayu sanggupi. Iya, saya akan menepati janji saya, ucap Ayu. Ternyata, sosok berkebaya merah tersebut sangat menyukai tarian ombak banyu yang biasa Ayu lakukan. Ia pun meminta Ayu untuk membawakan tarian tersebut kapanpun ia minta. Mungkin, Ayu terlalu menganggap remeh perjanjian ini. Padahal jika dipikir dengan tenang, tidak ada waktu senggang yang pasti, dan berapa kali maksimal ia akan menarikannya. Sosok itu meminta Ayu untuk menari, kapanpun ia minta dan tanpa pikir panjang. Ayu langsung mengiyakan. Ayu meletakkan ponselnya di nakas seraya mengambil selendang. Di saat yang bersamaan musik terdengar. Entah dari mana asalnya muncul beberapa penabuh gamelan yang semuanya terlihat jelas, namun menembus perabotan di dalam kamar. Pada awalnya Ayu merasa ketakutan.
namun lambat laun ia dapat mengendalikannya. Jantungnya yang semula berkedup tak beraturan, kini mulai tenang dan ia pun memulai tariannya. Sama seperti saat ia melakukan latihan di sanggar. Ayu begitu elegan dan lembut membawakan tariannya. Wajar saja, karena menari adalah hobinya. Suatu hal yang sangat ia gemari, setiap kali menari hatinya akan merasa senang. Apalagi untuk tarian ombak banyu yang memiliki efek menjadi tenang. Tarian yang epik ini pula lah yang akhirnya dapat menghipnotis para penonton untuk turut hanyut, menikmati keindahan dan kelembutan dari tarian yang Ayu bawakan. Sekitar hampir 1 jam lamanya, Ayu baru berhenti, dan semua sosok-sosok goib di kamarnya pun menghilang. Ayu terduduk di ranjang, seakan tak percaya kalau barusan ia menari untuk para makhluk goib. Malam harinya, Mas Arif datang ke rumah Ayu dengan membawakan beberapa makanan untuk orang tuanya. Orang tua Ayu menyambut dengan ramah, sementara Ayu merasa malas. Kalau saja bukan karena bujukan dari ibunya, Ayu tidak akan mau menemui mantan kekasihnya itu. Ada apa? Katakan apa keperluan Mas Arif, lalu segera pulang, ucap Ayu dengan ketusnya. Yuk, jangan ketus begitu dong. Mas Arif memang pernah berbuat salah, tapi semua hal bisa dibicarakan baik-baik kan? Rayu Mas Arif. Gak ada. Dalam kondisi terburukku, kamu kemana? Jangankan memberi dukungan, kamu malah mencamkanku begitu saja. Sekarang, setelah aku cantik seperti sedia kala, kamu kesini dengan membawa beberapa bungkus makanan dan berbicara omong kosong di hadapanku. Untuk apa? Jangan bermimpi untuk bisa berbaikan kembali. Ayu begitu emosional hingga tak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan makian. Yuk, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Pergi. Kamu kira aku ini barang yang bisa kamu buang sesuka hatimu? Lagi pula, apa kabar dengan kasih barumu itu? Semua orang sudah tahu tentang hubungan kalian. Apa dia tahu kalau sekarang kamu sedang mengemis di hadapanku? Soal Arni maksudmu? Kami hanya berteman, tidak ada ikatan apa-apa. Aku hanya mencintaimu. Apa yang terjadi kemarin hanyalah kebodohanku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Kita mulai lagi ya dari awal. Bajingan kamu, pergi sana. Ayu menarik kasar lengan Mas Arif, seraya memintanya untuk segera pergi. Jangan pernah menginjak kakimu lagi di rumahku, larang Ayu. Yuk, aku akan memberikan waktu untuk kamu berpikir. Setelah itu, gak akan ada kesempatan kedua untukmu. Pergi kamu, aku muak melihatmu. Mas Arif sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia harus segera pergi sebelum Ayu lebih meninggikan suaranya lagi. Akan sangat memalukan kalau sampai menjadi tontonan para tetangga. Ya sudah, aku pulang. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ayu, sembari membalikkan badan berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Ayu mulai tampil dari satu panggung ke panggung yang lain. Tawaran pekerjaan membanjiri jadwal harinya. Nama Ayu kembali melambung tinggi. Sanggar Pak Slamet pun kian terkenal. Hal ini berbanding lurus dengan kekayaannya yang kian menggunung. Rumahnya pun tinggal finishing saja. Tinggal menghitung hari sudah bisa ditempati. Meski Ayu terlihat tenang, tapi diam-diam ia mencari tahu tentang Putri. Ayu tahu kalau sekarang Putri bekerja sebagai penari di sanggar lain. Bisa saja Ayu mengirimkan balasan padanya. Namun kali ini Ayu menuruti saran sahabatnya, Handoko. Ayu berusaha untuk diam dan sama sekali tidak membalas. Setelah dipikir matang-matang, ucapan Handoko ada benarnya. Jika ia tidak menanggapi Putri, ada kemungkinan Putri akan capek sendiri. Setidaknya itu yang Ayu harapkan saat ini. Keduanya telah berada di sanggar yang berbeda. Motif persaingan sudah tidak sekuat sebelumnya. Ia dan Mas Ari pun juga sudah berpisah. Ayu sudah tidak peduli dengan mantannya itu. Entah mau melanjutkan masa lalu yang belum kelar dengan Putri,
atau memilih gadis yang lain. Ayu telah menutup rapat-rapat tentang Mas Arif. Fokusnya saat ini adalah menggapai target-target yang ingin ia raih. Sayangnya, lain Ayu lain lagi dengan Putri. Meski Ayu tidak mengirim balasan, namun hati Putri masih dipenuhi dendam. Sebenarnya, ia pun tahu kalau Ayu dan Mas Arif telah mengakhiri hubungan mereka, tapi Putri seolah belum puas kalau Ayu masih terus melanglang buana dalam dunia menari. Tidak bisa menerima kalau Ayu jauh lebih tenar ketimbang dirinya. Oleh karena itu, untuk yang kesekian kali, Putri ingin mencelakai Ayu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ayu muntah darah di tengah pertunjukan. Sangat banyak dan berulang kali. Panggung kotor karena darah yang Ayu muntahkan. Musik berhenti seketika. Kondisi hening sesaat sebelum kemudian riuh perlahan dengan banyak tanya tanpa jawab. Pembawa acara meminta semua penonton untuk tenang. Beberapa orang naik ke punggung untuk membersihkan muntahan. Pertunjukan berhenti beberapa saat. Di belakang panggung, Handoko mengoles minyak angin ke leher, tenguk, dan kepala Ayu. Seseorang juga memberinya air putih. Tubuh Ayu yang semula waras, wiris, tiba-tiba muntah dan seketika lemas tanpa sebab. Alhasil, Ayu pun dilarikan ke rumah sakit. Handoko dan Pak Slamet mengantarkannya, sementara kru yang lain melanjutkan pertunjukan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, salah satu rekan kami tiba-tiba sakit. Sekarang sudah ditangani oleh tenaga medis dan kondisinya sudah membaik. Mohon tidak perlu khawatir dan mari kita lanjutkan lagi pertunjukan ini, ucap si pembawa acara. Musik mulai dibunyikan seiring para sinden dan penari menempati posisi. Pertunjukan pun dimulai kembali. Meski demikian, kejadian muntahnya Ayu cukup menyita perhatian. Para penonton banyak yang berbisik membicarakannya. Saat itulah, aksi kedua Putri dilancarkan. Putri telah menyiapkan seseorang yang ia tugaskan untuk menyebarkan rumor tidak benar, yakni Ayu sedang mengidap penyakit yang menular. Wah, itu sih biasanya. Cuma ada satu hal bu penyebabnya, ucap seorang gadis yang telah Putri susupkan. Apa mbak? Kenapa penari tadi? Kalau muntahnya sampai begitu, kemungkinan besar dia mengidap penyakit menular. Hah? Masa sih? Kok jadi ngeri sendiri? Si ibu gak percaya. Lihat sendiri kan gimana muntahnya tadi. Gak wajar dan banyak sekali. Untung langsung dibersihkan. Coba kalau enggak, kesendut dikit atau kehirup sih bisa langsung ketularan kita. Serem banget ya. Tapi saya kok punya pikiran lain ya, timbal satu penonton yang lain. Apa bu? Kalau awalnya sehat lalu tiba-tiba aneh begitu, apa ini bukan karena teluh, santet, begitu kan? Wah, iya. Bisa juga tuh, sahut penonton yang lain lagi. Alah bu, hari gini kau masih percaya santet sih? Medis bu, medis. Kali aja tuh karena suka gonta-ganti pasangan jadi kena penyakit menular, jawab gadis suruhan Putri. Wah, bisa sampai begitu ya? Lah, maka dari itu bu, sebagai perempuan harus bisa jaga diri. Kalau murahan ya bakalan kayak begini. Kasihan juga ya Mbak Ayu. Buat apa kasihan bu? Ini juga karena perbuatannya sendiri. Gadis suruhan Putri benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Ditambah para ibu-ibu yang memang masih awam dengan penyakit seperti ini hingga mudah untuk dipengaruhi. Selain itu, entah kenapa, setiap keburukan seseorang selalu menarik untuk dijadikan topik pembicaraan. Terlepas itu fakta ataukah fitnah. Di tempat lain, Ayu, Handoko, dan Pak Slamet telah sampai ke rumah sakit. Ayu menjalani pemeriksaan di IGD dan lekas diminta untuk rawat inap. Pak Slamet mengurus semuanya, sementara Handoko menemani Ayu hingga menungguinya di ruang rawat inap. Sebentar Yan, saya mau menelpon ibunya Ayu dulu. Mau ngasih kabar kalau anaknya tiba-tiba sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit.
Iya Pak, silahkan. Pak Slamet pun keluar kamar sejenak. Di ujung panggilan, Ibu Ayu tak kuasa menahan tangis. Pak Slamet berusaha menenangkan seraya mengatakan kalau Ayu telah ditangani oleh tenaga medis dan semuanya akan lebih baik. Baik Pak, saya dan suami akan segera ke sana. Terima kasih sudah menolong anak saya. Iya Bu, sama-sama. Saya tutup dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usai menghubungi orang tua Ayu, Pak Slamet berinisiatif untuk membeli 3 bungkus makanan untuk dirinya, Handoko dan Ayu. Sekitar 15 menit dari kepergian Pak Slamet, Ayu siuman. Dengan suara yang lirih ia menanyakan keberadaannya. Rumah sakit Pratama Kawan yuk. Kamu tiba-tiba muntah tadi. Ada apa? Tanya Handoko. Ayu menarik napas perlahan sembari coba mengingat. Aku tidak tahu Han. Rasanya semua baik-baik saja. Tidak ada yang salah juga dengan makananku. Ya sudah. Kamu istirahat saja. Dokter pasti lebih tahu tentang kondisimu. Ayu menganggukkan kepala. Oh iya, Pak Slamet sudah memberitahu orang tuamu. Sepertinya tidak akan lama lagi mereka akan datang menemuimu. Iya Han. Oh iya, gimana dengan pertunjukannya? Jangan khawatir. Setelah kamu muntah, panggung langsung dibersihin. Pertunjukan dilanjutkan sembari aku dan Pak Slamet membawamu ke sini. Oh, iya syukurlah. Tapi bagaimana dengan para penonton? Pasti mereka sangat jijik dan membicarakanku hingga berhari-hari ke depan. Jangan memikirkan hal itu dulu. Fokus saja pada kesehatanmu. Ayu kembali menarik napas perlahan, lalu mengembuskannya. Tak lama kemudian, Pak Slamet kembali dengan membawa 3 buah nasi bungkus. Pak Slamet menanyakan keadaan Ayu serta memintaannya untuk makan. Namun Ayu menolak. Rasanya tak ada tenaga di tubuhnya. Alhasil 3 bungkus makanan diletakkan di atas nakas. Beberapa menit kemudian kedua orang tua Ayu datang. Pak Slamet memberikan penjelasan sebentar sebelum kemudian berpamitan. Orang tua Ayu memahami dan sangat berterima kasih. Sebenarnya Handoko ingin tetap menunggui Ayu tapi ia harus ikut kembali. Yuk, aku balik dulu ya. Nanti malam sepulang pertunjukan aku kesini lagi. Pamit Handoko. Ayu mengangguk pelan. Pak, Bu, Handoko balik dulu ya. Iya Han, kalau memang capek tidak usah kesini nanti. Besok saja. Ibu juga sudah menghubungi mbaknya Ayu yang kerja di luar kota kok. Malam ini dia pulang. Akan ada yang ngebantuin buat jaga. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya lihat nanti saja. Kalau memang tidak bisa, saya bakalan kesini lagi besok. Iya Han. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Slamet dan Handoko pun kembali ke mobil untuk kembali ke lokasi pertunjukan. Sedangkan Ayu beristirahat dengan tenang. Tubuhnya yang lemas membuatnya tak berdaya. Alhasil Ayu memilih untuk tidur saja. Sesampainya di lokasi, Handoko menyempatkan diri untuk menelpon ibunya, mengabarkan kalau Ayu tiba-tiba sakit dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Loh, sakit apa dia? Tanya ibu Handoko di ujung panggilan. Belum jelas Bu, pas di panggung tiba-tiba muntah. Ya Allah, kok aneh ya? Terus, gimana keadaan Ayu sekarang? Tadi sih masih sangat lemas. Rencananya Handoko mau nungguin Ayu di rumah sakit sepulang pertunjukan. Kasihan orang tuanya, nangis terus tadi. Iya, tidak apa-apa. Jadi, kamu bakalan pulang ke rumah besok pagi. Rencananya begitu, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu hati-hati saja. Iya, Bu. Handoko, tutup teleponnya dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Handoko memasukkan ponselnya ke dalam tas lalu kembali naik ke atas panggung untuk menabuh gamelan. Sekitar pukul 11 malam, Handoko telah sampai di rumah sakit, sunyi dan mencekam. Itulah gambaran yang paling pas.
Lorong demi lorong begitu sepi. Meski lampu nyala dengan terang, namun suasana mencekam tidak bisa hilang. Sesekali Handoko bergidik karena bulu kuduknya yang meremang. Kamar 305. Gumam Handoko coba mengalihkan pikirannya. Handoko membuka pintu kamar Ayu dengan perlahan. Di sana ada kedua orang tua Ayu yang sedang terlelap. Ayu pun terlihat tidur dengan pulas. Handoko mengamati wajah Ayu yang terlihat lebih segar sekarang. Alhamdulillah, sudah tidak pucat seperti tadi, ucapnya di dalam hati. Handoko duduk di sudut kamar sembari mengisi daya ponselnya. Saat itulah lamat-lamat ia mendengar ada suara gemelan. Meski pelan, Handoko masih dapat mendengar. Mungkin dikarenakan kondisi rumah sakit yang sunyi. Wah, ada yang bikin hajatan juga nih di sekitar sini, pikir Handoko yang dalam 2 detik kemudian. Lekas ia ragukan. Hal ini dikarenakan jam telah menunjukkan pukul 11 malam lebih 25 menit. Rasanya belum pernah ia melihat ada hajatan yang digelar hingga semalam ini. Kalaupun masih ada para saudara yang begadang, biasanya sound tetap akan dimatikan, khawatir mengganggu istirahat para tetangga. Aneh sekali, gumam Handoko seraya mengabaikannya. Han, panggil Ayu yang telah bangun. Handoko segera menghampiri Ayu. Kenapa Ayu? Mau minum atau pengen ke kamar mandi? Ayu menggeleng. Lalu, kenapa? Aku mau menari. Alah, gimana? Menari? Buat apa? Masih sakit gini kok. Tidak apa-apa, aku bisa kok. Janganlah, jangan. Nanti kalau sudah sembuh, terserah deh. Mau nari apa saja. Ayu mengulas senyum. Seraya tetap bangkit dari ranjangnya, lalu bersiap untuk memulai tariannya. Yuk, kenapa harus memaksakan diri begini sih? Aku tahu kalau kamu mencintai tari dengan segenap hatimu, tapi kondisi kesehatanmu itu jauh lebih penting. Hanya sebentar Kohan, kamu duduk saja di kasur, tunggu aku sampai selesai. Pada akhirnya, Handoko mengalah. Dia duduk sambil mengamati Ayu yang kini tengah menari. Meski wajahnya sudah tidak pucat, namun Handoko tetap saja khawatir. Dia takut kalau Ayu akan pingsan dengan tiba-tiba. 5 menit, 10 menit, hingga 15 menit Ayu telah menari. Tapi kedua orang tua Ayu tidak ada yang bangun. Padahal Handoko dan Ayu lumayan berisik karena Handoko berulang kali membujuk Ayu agar berhenti. Berhenti dulu deh, yuk. Lihat tuh, selang infus kamu, darahnya sudah naik. Tiduran lagi ya, jangan banyak gerak. Tungguan, tunggu sebentar. Nggak bisa dibilangin kamu yuk. Aku bangunin bapak dan ibu loh. Jangan Han, mereka kelelahan. Handoko memandangi wajah kedua orang tua Ayu lalu menghela napas panjang-panjang. Makanya kamu nurut yuk demi kebaikan kamu juga. Iya, sebentar lagi ya. Itu infusmu. Iya Han, sebentar. Handoko berdeham dan kembali diam. Dia tak mengerti kenapa Ayu bersikeras menari dengan kondisi seperti ini. Apa kesehatanmu itu tidak lebih penting dari sekedar menari? Kerutu Handoko. Ayu hanya mengulas senyum. Tiba-tiba, Ayu pingsan. Dengan sigap Handoko menangkapnya, lalu memapahnya lagi ke ranjang. Hendak membangunkan orang tua Ayu, Handoko merasa tidak tega. Alhasil ia berjalan keluar kamar untuk memanggil perawat agar dapat memperbaiki selang infus Ayu. Hati-hati ya mas, posisi tangan harus lebih rendah. Pasien jangan boleh terlalu banyak bergerak, pesan si perawat. Iya sus, terima kasih. Iya, sama-sama. Perawat itu pun kembali ke pos jaganya. Handoko menyelimuti Ayu, menatap raut letih di wajah Ayu. Kasihan banget kamu yuk. Jujur, aku punya pikiran buruk tentang sakitmu kali ini. Sangat-sangat tidak wajar. Aku takut kalau ini adalah teluh. Lebih parahnya lagi,
Di pertunjukan tadi ada yang sengaja menyebarkan isu kalau kamu menderita penyakit menular. Rasanya ingin marah, tapi gimana? Masa iya aku berantem sama ibu-ibu? Semoga saja isu ini tidak akan pernah sampai ke telingamu. Benak Handoko. Setelah itu Handoko salah tersadar. Suara gamelan yang ia dengar turut menghilang seiring Ayu yang berhenti menari. Dek. Apa Ayu menari karena mendengar suara gamelan? Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.